Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugas channel kesayangan kita semuanya. Semoga informasi yang saya sajikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Selamat menonton. Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki cerita tersendiri soal organisasi Islam yang berkembang, termasuk kehadiran Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh bagi penganut Islam di tanah air. Organisasi Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang didirikan oleh para ulama di kota Surabaya pada 31 Januari 1926 atau 16 Rejab 1314 Hijriah. Kata Nahdlatul Ulama sendiri berarti kebangkitan ulama. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini. Tokoh pendirinya NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan Rais Am pertama NU. Masa awal berdirinya NU 1926 sampai 1942. Kelahiran NU sebagai organisasi tak bisa dilepaskan dari dua organisasi yang hadir sebelumnya, yaitu Nahdlatul Wathon dan Taswirul Afkar. Kedua organisasi itu berdiri di Surabaya. Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air merupakan organisasi yang aktif di bidang pendidikan dan dakwah, sementara Taswirul Afkar lebih ke bidang sosial. Dua organisasi ini kemudian mendirikan lagi satu organisasi yang memperbaiki ekonomi rakyat, yaitu Nahdlatul Tujjar atau Gerakan Kaum Saudagar. Karena munculnya dengan berbagai organisasi yang bersifat embryonal, maka diputuskan untuk membuat organisasi yang lebih mencakup semua bidang dan lebih sistematis. Pada saat yang bersamaan, terdapat juga pertemuan internasional yang membahas soal khilafah di Hijaz pada 1926. Saat itu, delegasi Indonesia tak diwakili oleh ulama beraliran tradisionalis. Delegasi Indonesia diwakili oleh Djoko Aminoto dari Serikat Islam dan Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah. Kaum tradisionalis akhirnya membuat pertemuan sendiri untuk menentukan delegasi yang akan dikirim di Hijaz. Dibentuklah Komite Hijaz dengan mengatasnamakan diri sebagai Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926, yang mana dikala itu diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan wakilnya adalah Kiai Haji Dahlan Ahsyad. Sementara satu tokoh lain yang cukup berperan adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai sekretaris. Didirikannya NU bertujuan untuk melestarikan serta mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut salah satu dari 4 imam besar, yaitu Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Pada dasarnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara rasionalis dan skripturalis. Oleh karenanya, sumber hukum bagi warga NU tidak hanya Al-Quran dan Ahlus Sunnah, tetapi juga dari ijma' para ulama dan qiyas. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi dan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut menjadi kitab pedoman dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial dan politik. Pada awal berdirinya NU, sudah berupaya melakukan usaha-usaha memajukan masyarakat Indonesia. Saat itu, Indonesia masih dalam jajahan Belanda. NU telah mendirikan banyak madrasah dan pesantren. Saat itu, beberapa kegiatan yang menonjol antara lain mendirikan lembaga ma'arif untuk koordinasi kegiatan pendidikan, mendirikan koperasi di Surabaya, dan mendirikan Syirkah Mu'awwanah yang merupakan kelanjutan dari lembaga ma'arif. Sampai pada 1942, NU sudah tersebar sebanyak 120 cabang yang ada di Pulau Jawa. Nahdlatul Ulama menitik beratkan pada perlunya pendidikan yang mendalami ilmu agama karena NU berangkat dari pesantren. Oleh karena itu,
maka keilmuan yang diutamakan adalah keagamaan. Masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945. Pada Maret 1942, kekuasaan Belanda resmi berakhir dan digantikan oleh Jepang. Awalnya Jepang dianggap baik karena mengaku sebagai saudara tua. Namun lama-kelamaan sikapnya tidak lebih baik dari Belanda. Jepang akhirnya mengeluarkan aturan untuk membekukan segala aktivitas organisasi politik dan organisasi masyarakat. NU menjadi salah satu organisasi yang terkena imbasnya. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sempat ditahan oleh Jepang karena menolak untuk melakukan sekret atau ritual kehormatan kepada Dewa Matahari. Dengan dibekukannya NU, maka aktivitas perjuangan NU beralih ke jalur diplomasi. Adalah sang putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yang masuk anggota parlemen buatan Jepang. Wahid Hasyim mendesak Jepang agar NU diaktifkan kembali. Pada Oktober 1943, akhirnya NU aktif kembali. Perjuangan umat Islam dilanjutkan dengan wadah baru yang bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat MASUMI, yang diketuai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim yang menjadi wakilnya. Wahid Hasyim meminta secara khusus kepada Jepang untuk melatih kemiliteran para santri melalui MASUMI ini. Permintaan tersebut dikabulkan dan akhirnya dibentuk Hizbullah dan Sabilillah. Padahal nantinya pasukan militer santri ini yang memberikan perlawanan terhadap Jepang. Selain MASUMI, Wahid Hasyim juga aktif di Sumubu atau kantor urusan agama buatan Jepang. Ia menjadi petinggi yang menggantikan sang ayah, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang lebih dulu jadi ketua. Aktivitas NU pada masa pendudukan Jepang lebih berfokus kepada perjuangan membela tanah air, baik fisik maupun politik. NU juga tak lagi membatasi diri sebagai organisasi kemasyarakatan, tapi juga masuk ke ranah politik. Masa kemerdekaan 1945. NU memegang peran penting dalam memperjuangkan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Hal ini terlihat dari perlawanan warga NU terhadap pasukan sekutu yang datang lagi ke Indonesia. Sebulan setelah memperingati kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, saat Inggris yang bergabung dengan Nica akan menyerang Surabaya pada Oktober 1945, warga NU melakukan perlawanan dengan berkumpul dan menyerukan resolusi jihad. Resolusi jihad ini merupakan pernyataan bahwa perjuangan merdeka adalah perang suci. Resolusi ini sekaligus menolak kembalinya kekuatan kolonial yang mengakui kekuatan suatu pemerintahan republik baru. Resolusi jihad benar-benar menginspirasi bagi berkorbannya peristiwa 10 November 1945 di Surabaya yang dikenal dengan Hari Pahlawan. Beberapa aksi resolusi jihad NU juga menentang perjanjian yang diadakan pemerintah seperti perjanjian Renville, perjanjian Linggarjati, dan konferensi Meja Bundar. Masa pasca kemerdekaan sampai Orde Lama 1946 sampai 1966. Muktamar NU ke-16 pada 1946 di Purwokerto merupakan titik balik langkah NU terjun ke ranah politik. Adanya maklumat pemerintahan nomor 10 yang berisi anjuran soal berdirinya partai-partai politik yang menyebabkan NU memutuskan bergabung dengan partai politik MASUMI. NU pun dapat memperluas peran ulama melalui politik. Beberapa tokoh NU menduduki jabatan di MASUMI, antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Majelis Syuro, Wahid Hasyim Maskur, Wakil Menteri MASUMI, Kiai Haji Masfatur Rahman Kahrawi, Wakil Menteri, dan Wahab Hasbullah sebagai Dewan Pertimbangan Agung. Majelis Syuro sendiri yang dipegang jabatannya oleh tokoh NU ini mempunyai peran penting dalam MASUMI, di antara lain berhak mengusulkan hal-hal yang berkaitan dengan politik kepada pemimpin partai.
Pada 1952, akhirnya NU memutuskan keluar dari Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri. Keputusan ini dipilih untuk mencapai tujuan, yakni membentuk Dewan Pimpinan Umat Islam yang nilainya lebih tinggi, di mana partai Islam dan organisasi Islam yang tergabung dengan Masyumi ini dapat berjuang bersama-sama. NU merekrut tokoh-tokoh baru seperti Haji Jamaluddin Malik dan Kiai Haji Idham Khalid. Pada periode 1959 hingga 1966, NU secara terbuka menerima konsep demokrasi terpimpin yang diusung oleh Soekarno. NU masih mempertimbangkan fikih, yang artinya jika terjadi benturan antara dua hal yang sama buruknya, dipertimbangkan yang lebih besar bahaya dan melaksanakan yang paling kecil akibat buruknya. NU juga tampil menjadi kekuatan yang memerangi keras komunisme. Beberapa organisasi dibentuk antara lain Barisan Ansor Serbaguna atau Banser, Lembaga Seni Budaya Muslim Mesbuni, dan Persatuan Petani NU atau Pertanu. Puncaknya adalah peristiwa G30 SPKI. NU menjadi partai politik pertama yang mendesak Presiden Soekarno membubarkan PKI. Sikap tegas ini dikeluarkan pada 5 Oktober 1965 saat sebagian besar masyarakat Indonesia masih ragu-ragu siapa yang menjadi dalang di balik peristiwa G30 SPKI. Masa Orde Baru 1966-1995. NU secara terang-terangan menyatakan akan kembali ke khitohnya sebagai jam'iyah pada periode ini. Pada Muktamar NU 1979, NU menyatakan kembali menjadi organisasi keagamaan seperti saat awal berdiri pada 1926. Saat ini bisa dilepaskan dari proses bergabungnya partai NU ke P3. Selain itu, juga banyaknya kekecewaan yang muncul yang menyertakan perlawanan politik NU semakin mendorong NU menjadi khitohnya. Meskipun demikian, anggota NU tetap bisa ikut serta dalam ranah politik secara perorangan. Khitohnya ke NU 1926 otomatis menjadi NU keluar dari P3. Masa reformasi 1995 sampai 1998. Pada masa reformasi, NU melahirkan Presiden Republik Indonesia dari kalangan, yaitu Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Presiden yang akrab disapa Gus Dur ini menjadi presiden per 30 Oktober 1999. Gus Dur menjadi sosok di balik reformasi yang juga dilakukan NU dalam dekade terakhir. Dalam masa jabatannya sebagai ketua NU, Gus Dur fokus dalam reformasi sistem pendidikan di pesantren dan berhasil membuat pesantren bersaing dengan sekolah lain yang populer. Gus Dur menjadi salah satu ketua umum yang paling lama menjabat, yakni seka 1984 hingga 1999. Di periode ini, NU seperti memanfaatkan berbagai momentum memperbaiki diri. Proses lahirnya NU dari awalnya sebagai organisasi keagamaan menjadi terjun ke ranah politik, lalu kembali ke khitohnya lagi sebagai organisasi sosial keagamaan, membuat NU mengeluarkan pandangan yang disebut refleksi reformasi. Masa pasca sampai reformasi sekarang, NU telah benar-benar menjadi ke khitohnya sebagai organisasi sosial keagamaan pada sekarang ini. Dengan sudah tidak menjadi parpol, NU seharusnya bisa lebih leluasa menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi khitohnya. Organisasi-organisasi otonom NU yang berusaha menjangkau warga-warga NU yang mengalami kesulitan yang banyak terjadi di daerah-daerah. Beberapa pemuda NU semakin banyak menjadi intelektual dalam berbagai bidang, bahkan di antaranya telah unjuk gigi di kancah internasional maupun nasional. Lembaga kajian dan pengembangan budaya NU adil dalam hal tersebut.